memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, sampai akhir nafas kami. Akhir nafasku, takkan goyah hidupku karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janji-Mu, ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janji-Mu, ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. Sampai akhir nafas kami Tuhan, kami mau memuji-Mu. Pujian ku naikkan, pujian ku naikkan, hanyalah Kepadamu, pujian ku naikkan, hanyalah kepadamu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janji-Mu, ku kan selalu memuji nama-Mu. Ku naikkan, hanyalah kepadamu, pujian ku naikkan, hanyalah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau bersama kami Tuhan, di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, dan itu janji-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes. Di dalam kesesakan, Yesus. kedamaian
dalam keraguan, Kau datang menguatkan janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan, Kau datang menguatkan janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Janji-Mu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janji-Mu Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Thank you. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita masih diberi kesempatan kembali untuk kita mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya kita mau gunakan waktu kita dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup kami yang mewarnai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah membangun disiplin ibadah. Saya mengajak kita melihat bersama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Ayat firman Tuhan berkata demikian, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saya percaya ayat ini pernah atau bahkan sering kita dengar, tapi hari ini kita akan pelajari kembali. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah itu menggunakan kata yang hari ini dipakai atau digunakan menjadi gimnasium, yaitu kata gumnaso. Kita lebih familiar dengan kata nge-gym. Biasanya yang ibu-ibu yang biasa nge-gym, ya, atau bapak-bapak juga yang ingin membentuk tubuhnya menjadi six pack gitu ya. Jadi perlu latihan. Nah, gimnasium di Yunani kuno berfungsi sebagai fasilitas pelatihan fisik, olahraga maksudnya ya, bagi para atlet yang bertanding di ajang kompetisi olahraga tradisional Yunani. Ya, selain latihan aktivitas fisik, juga tempat itu juga menjadi ajang pergaulan ya. Jadi ini tempat yang menjadi pusat olahraga ya bagi orang Yunani pada waktu itu. Nah, tapi menarik, hari ini kita belajar kata latihlah. Latihlah. Kata latihlah ini tadi yang kita sudah pelajari dari bahasa aslinya pakai kata gumnaso, ini identik dengan kata disiplin. Melatih itu artinya mendisiplin. Ya, jika orang ingin membentuk tubuhnya, ya maka dia harus mendisiplin dirinya. Contohnya, dia harus disiplin dengan latihan yang rutin. Harus latihan, angkat beban, ya, disiplin makanan yang masuk ke tubuhnya. Ya, kalorinya, proteinnya, itu harus disiplin. Disiplin waktu latihan juga. Waktu latihannya harus tepat juga, tidak boleh over juga. Disiplin teknik latihannya. Kalau mau membesarkan bagian sini, ya tangan sini, mana latihan apa yang harus dipakai, gitu kan? Nah, itu sebabnya kata latihlah itu berkaitan dengan kata disiplin, mendisiplin, ya, mendisiplin diri kita. Kita harus mendisiplin diri kita untuk beribadah. Nah, masalahnya ibadah ini apa yang dimaksud dengan ibadah? Kalau kita mendengar kata ibadah, langsung di pikiran kita itu adalah ibadah di gereja, penyembahan di gereja, atau ibadah di rumah, begitu ya. Kita melakukan penyembahan, hari-hari ini kita menyembah di rumah. Selalu kita pikirannya langsung ke sana. Tapi sesungguhnya kata ibadah di sini artinya bukan sekedar itu. Ya, kata ibadah di sini saya selalu menggunakan bahasa asli, ya. Kenapa? Karena kita harus tahu rujukan aslinya itu seperti apa. Jadi kata ibadah itu menggunakan kata
Eusebeia, yang diterjemahkan godliness. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kesalehan. Nah, artinya apa? Ibadah di sini bukan sekedar yang ada di pikiran kita hari-hari ini, ya, ibadah di gereja atau ibadah di rumah kita masing-masing, ya, yang kita sebut sebagai kebaktian. Kenapa? Karena di sini ternyata ibadah yang dimaksud dari ayat tadi, mendisiplin diri, latihlah dirimu beribadah, itu adalah ibadah yang dimaksud adalah kehidupan praktis dari seseorang sehari-hari gitu ya. Kehidupan praktis di mana orang itu kehidupannya itu hidup bagi Tuhan. Maksudnya hidupnya itu memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya mau simpulkan kata ibadah itu begini. Kalimat yang tepat untuk kata ibadah itu adalah ini. Apapun yang dilakukan di dalam hidup, Tuhanlah yang selalu menjadi alasannya. Maksudnya begini, kalau kita berkata-kata, ya, kata-kata kita itu menjadi kata-kata yang memuliakan Allah, gitu. Allah itu selalu, Tuhan itu selalu menjadi alasannya. Apapun yang dilakukan dalam hidup, Tuhan itu selalu menjadi alasannya. Itu yang dimaksud ibadah. Dan ternyata kehidupan yang seperti itu tuh harus didisiplin. Harus dilatih, tidak otomatis terjadi. Ibadah di sini bukan hanya sekedar penyembahan di gereja atau kebaktian, ya. Itu hanya salah satu bagian saja. Tetapi ibadah di sini adalah berbicara mengenai kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah hidup kita itu merupakan kehidupan seseorang yang beribadah kepada Tuhan? Karena begini saudara-saudara, mustahil kalau ada orang yang dia mengatakan dia hidupnya beribadah kepada Tuhan, tapi kata-katanya tidak memuliakan Tuhan misalnya. Ya. Jadi apakah hidup kita saleh, ya, atau tidak? Saleh yang dimaksud adalah orang yang kehidupannya mencerminkan karakter Tuhan. Jadi ternyata ibadahnya itu seperti itu yang dimaksud. Nasihat Paulus, Rasul Paulus, ya, kepada Timotius, yaitu apa? Latihlah dirimu beribadah. Untuk mendapatkan kehidupan yang demikian itu harus didisiplin. Nah, istilah kerennya, kalau saya mengatakan istilah keren dari kehidupan yang seperti ini, itu disimpulkan dengan kalimat ini. Worship is a lifestyle. Ya, bahwa ibadah itu adalah gaya hidup gitu. Ibadah itu menjadi gaya hidup kita. Maksudnya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, semuanya adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Itu yang dimaksud bahwa ibadah itu menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Nah, baik. Untuk lebih memperjelas hari ini, saya akan memberikan contoh melalui apa yang terjadi hari-hari ini. Ya, kita sekarang ini lagi mendisiplin diri kita. Bangsa Indonesia ini lagi mendisiplin hidupnya masing-masing. Secara khusus untuk menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19. Kita melakukan disiplin untuk mengurangi resiko terinfeksi virus. Apa yang dilakukan? Kita harus mendisiplin diri, hindari kontak dengan orang yang sakit. Disiplin mencuci tangan pakai sabun. Lamanya juga diatur. Berapa Bapak Ibu Saudara? 20 detik. 20 detik cuci tangan. Ya. Dulu kita kebiasaan kalau kita makan lalu makanannya jatuh kita bilang belum 5 menit kan begitu kan. Hari ini nggak berani kita ya kan.
Jadi mendisiplin diri kita, disiplin makanan yang mengandung nutrisi, harus disiplin makan, vitamin. Kemudian disiplin untuk tetap tinggal di rumah. Disiplin tidak berada di kerumunan. Ya, bahkan yang mau menikah juga nggak jadi menikah. Karena menikah itu ada kerumunan, begitu ya kan. Termasuk ibadah kita. Juga nggak ada ibadah di gereja maksudnya. Ya, kebaktian di gereja karena kita disiplin untuk apa? Untuk menghindari kerumunan. Patuhi untuk tidak bepergian. Termasuk pulang kampung, nggak boleh pulang kampung. Dan kita belajar untuk hidup disiplin. Mendisiplin. Nah, menariknya di sini. Saya ingin membawa kita kepada satu pengertian ini. Yesus pernah berkata begini, Matius pasal 10 ayat 28. Perhatikan ya, perhatikan. Yesus mengatakan begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Apa maksudnya? Ini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Pertanyaannya begini, jika hanya dengan sesuatu yang dapat membunuh tubuh atau merusak tubuh, kita membangun disiplin sedemikian rupa. Kalau saya mengatakan hari ini orang takut dengan namanya virus COVID-19. Kenapa? Karena virus itu bisa membahayakan tubuh dan juga bahkan bisa membunuh. Bisa membunuh. Nah, Yesus mengatakan, ini menarik ya, saya mendapatkan sesuatu yang menolong kita untuk kita bisa mengerti. Ya, jika hanya dengan sesuatu yang dapat membunuh tubuh, kita takutnya sedemikian rupa. Ya, dan saya mengatakan bahwa bagus kita melakukan disiplin itu. Tetapi seharusnya kita ini lebih takut kepada apa? Kepada Dia yang tidak hanya membunuh tubuh, bisa membunuh tubuh, tapi juga membunuh jiwa, membinasakan jiwa. Lalu ditulis Dia, Dianya huruf besar, maksudnya siapa? Tuhan. Herannya, dengan situasi seperti itu orang berusaha mendisiplin dirinya dan bisa karena takut gitu kan. Tapi dengan ibadahnya kepada Tuhan, dia tidak takut sama Tuhan. Tidak lebih takut gitu ya. Seharusnya kita ini mendisiplin kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mendisiplin diri dengan melakukan ibadah. Yang tadi saya katakan, ibadah yang dimaksud itu adalah sebetulnya kehidupan bagi Tuhan, begitu. Firman Tuhan mengatakan, bagian selanjutnya, latihan badani itu terbatas gunanya. Kalau saya mengatakan kata latihan tadi kan hubungannya sama mendisiplin ya. Mendisiplin diri, begitu. Jadi, latihan badani atau disiplin secara badani, ya, yang termasuk tadi yang nge-gym segala sesuatu tadi ya, semuanya tadi, itu terbatas gunanya. Bukan berarti tidak berguna, tapi terbatas. Ya, terbatas. Kenapa? Karena itu hanya urusannya dengan tubuh kita, fisik kita. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Waduh, ini menarik sekali. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji apa? Janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itu 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Jadi saya mau katakan, kenapa Paulus mengajarkan hal ini kepada Timotius? Bahwa latihlah dirimu beribadah. Kenapa?
Karena ternyata latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya kalau berguna itu tidak sia-sia kalau dilakukan. Tidak sia-sia dilakukan. Karena apa tadi? Karena alasannya ada janji. Sebagai orang percaya, ibadah yang saya maksudkan tadi adalah bahwa kehidupan yang memuliakan Tuhan dari hidup kita, atau kita hidup bagi Tuhan, ibadah kita itu yang seperti itu dimulai sejak kapan? Dimulai sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minggu yang lalu kita baru saja merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan di sanalah kita sebagai orang percaya memulai kehidupan ibadah kita dengan cara apa? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat itu kita sedang memiliki kehidupan ibadah. Maksudnya apa? Kita sedang hidup di dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sejak saat itu juga kita menerima janji untuk hidup kita yang sekarang ini. Ya, maksudnya sekarang ini adalah selama kita hidup di dunia. Dan janji untuk hidup yang akan datang, yaitu setelah kematian. Hidup setelah kematian. Janji dalam firman Tuhan itu banyak sekali. Tapi ada satu janji yang bisa mencakup keduanya. Yaitu apa? Tadi mengatakan bahwa ada janji bagi kita yang melatih diri kita untuk beribadah. Janjinya adalah janji penyertaan Tuhan. Janji ini lain dari yang lain. Lain dari janji-janji yang lain. Kenapa? Karena janji penyertaan Tuhan itu mencakup hidup yang sekarang ini dan hidup yang akan datang. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan memberikan janji ini bahwa Dia akan menyertai kita di hidup yang sekarang ini, selama kita hidup di dunia. Tapi setelah kematian juga janjinya digenapi bahwa Tuhan terus menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam kondisi seperti ini atau kondisi sekarang ini, justru inilah waktu yang baik untuk kita melatih ibadah kita. Pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, semuanya adalah ibadah kepada Tuhan. Ya, kita hidup bagi Tuhan, kita belajar untuk melatih. Ya, sekali lagi ini bukan hanya bicara tentang penyembahan atau kebaktian kita, tetapi bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu menentukan apakah kita ini orang yang beribadah kepada Tuhan atau tidak. Nah, saya ambil contoh, perkataan kita di media sosial itu akan mencerminkan hidup ibadah kita. Yaitu perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberi kehidupan, perkataan yang apa? Yang memberikan harapan. Itu menunjukkan bahwa engkau punya hidup ibadah. Engkau sedang melatih dirimu untuk hidup beribadah. Atau perbuatan kita di dalam kehidupan sosial masyarakat. Apakah mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam ibadah kepada Tuhan. Yaitu apa? Membantu orang yang butuh bantuan hari-hari ini. Berbagi kepada orang yang kekurangan. Puji Tuhan, saya melihat gereja-gereja mengambil bagian dalam hal ini, menunjukkan hidup ibadahnya, melatih dirinya untuk melakukan ibadah itu yang sesungguhnya. Ya. Mendukung pemerintah ya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Itu juga salah satu bentuk ibadah kita. Tadi kan saya mengatakan ini bukan ibadah penyembahan di gereja yang dimaksud. Ini adalah bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Ya, berdoa bagi pemulihan.
Kita doakan bangsa ini supaya dipulihkan oleh Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sedang melatih hidup kita untuk kita beribadah. Ingat, di bagian terakhir ini saya mau katakan, apa yang kita lakukan, ibadahmu itu ketika engkau melatih, mendisiplin itu, tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang akan kita terima dalam kehidupanmu yang sekarang ini dan hidupmu yang akan datang, yaitu janji penyertaan Tuhan. Selama engkau hidup di dunia, engkau akan disertai oleh Tuhan. Engkau tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Ya, apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan kita akan benar-benar merasakan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Itu sebabnya latihlah dirimu untuk terus hidup bagi Tuhan. Ibadah yang dimaksud itu adalah hidup bagi Tuhan. Latihlah dirimu. Saya percaya saat ini dimanapun kau berada, kita mau belajar untuk meresponi firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar untuk melatih. Ini waktunya Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya, yaitu lifestyle yang aku miliki Tuhan. Apapun yang aku lakukan dalam hidup, biarlah Engkau menjadi alasannya. Perkataanku, perbuatanku, semuanya Tuhan, biarlah itu menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang betul-betul melatih diri kami untuk hidup bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama membawa hidup kita. Kita mau kembali menyembah Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Biarlah aku mau melatih hidupku Tuhan. Supaya melalui kehidupanku namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan ya Tuhan. Mari katakan sama-sama, kita sembah Dia. Katakan sama-sama bahwa Tuhan yang berjanji kepada kita. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Oh, katakan Kaulah Tuhan yang berjanji, amin, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya tak pernah Tuhan, kami percaya firman-Mu saat ini
boleh mengingatkan kembali kepada kami, supaya kami belajar untuk mendisiplin Tuhan kehidupan kami, melatih diri kami untuk beribadah. Hidup ibadah, di mana kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan, hidup bagi Tuhan. Perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, semuanya Tuhan adalah kehidupan bagi Tuhan. Kehidupan yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh melatih itu. Dan kami tahu Tuhan, janji-Mu dalam kehidupan kami, Engkau akan terus menyertai kami. Engkau akan terus membuat kami bisa, memampukan kami Tuhan. Dan terima kasih janji-Mu untuk hidup kami hari ini, dan juga untuk hidup kami yang akan datang. Engkau akan terus menyertai kami. Engkau nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Hari-hari ini biarlah kami Tuhan, setiap kami boleh belajar Tuhan untuk melatih kesempatan yang Tuhan berikan melalui apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang benar-benar menjadi ibadah bagi Engkau yang berbau harum melalui apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang ditemukan oleh Tuhan, yang Engkau temui sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan, hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Tuhan terus memberikan kesehatan, berikan kekuatan selalu Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.